Hello Bibdu Lovers, Tuesday Exclusive Interview kembali hadir. Kali ini kami akan menampilkan sosok penyanyi muda dengan suara emas, Elmatu. Kemerduan suaranya saat menyanyikan tembang-tembang cinta sukses nih membuat banyak orang menjadi baper alias kebawa perasaan. Suka sama musik itu karena dari kecil tuh emang udah terbiasa nyanyi karena aku tumbuh besar papa mamaku pendeta, jadi udah terbiasa di lingkungan gereja. Tapi tuh aku dulu selalu nganggep kalau musik tuh kayak cuman hobi. Dulu aku tuh pengen jadi yang lain, bukan jadi penyanyi. Tapi lama kelamaan aku kayak merasa kayak emang ini jalannya deh. Kayaknya emang mungkin ini aku bilang sama dunia kalau ada gue nih ada. Tapi apakah ada mengikuti dari misalnya dari keluarga gitu? Apakah maksudnya kamu bisa menyanyi apa dari ada yang keluarga nurunin atau kamu otodidak sendiri? Oke. Papa mama aku pendeta, cuman mereka berdua juga udah biasa nyanyi choir di gereja gitu. Mamaku dulu banget katanya itu penyanyi rock. Aku juga tidak pernah ngelihat mamaku melakukan itu ya. Harap banget bisa ngelihat. Jadi kalau dibilang kayak turunan, cuman begitu aku lahir, kedua orang tuaku itu sudah tidak menyanyi gitu. Dan papa mama juga tidak pernah sama sekali ngasih aku les atau apa. Itu benar-benar karena kayak udah biasa nyanyi, jadi kayak udah terbiasa aja. Meski tidak pernah ikut les menyanyi ataupun diajarkan menyanyi oleh kedua orang tuanya, namun bakat Elmatu tumbuh dan besar karena berada di lingkungan yang kondusif. Elmatu dibimbing oleh salah seorang anak didik orang tuanya, hingga akhirnya ia jatuh cinta pada dunia tarik suara. Yang paling berpengaruh itu bukan orang tua aku. Jadi papa mama aku tuh punya anak didik itu kayak anak didik gitu. Terus dia tuh anak band. Jadi yang ngajarin aku main gitar, yang buat aku ngerasa band tuh keren itu dari anak didiknya papaku, namanya Ale Lintang. Jadi dia anak band, dia yang pertama kali ngajarin aku nulis lagu, dia bantuin aku kayak nadanya nggak di situ. Elmatu pernah mencoba peruntungannya lewat ajang pencarian bakat. Ia pernah mengikuti audisi Indonesian Idol, tapi sayangnya nggak lolos. Kemudian, Elmatu juga mencoba ajang pencarian bakat lainnya, yaitu X Factor Indonesia. Di sana, ia berhasil lolos audisi, namun tidak bisa melanjutkan kompetisi sebagai penyanyi solo. Bersama 3 penyanyi lainnya, Romy Shalasa, Bagus Cahya, dan Rian Hartanto, mereka digabungkan menjadi sebuah grup vokal bernama New Dimension. Perjalanan grup ini sampai ke babak grand final, dan mereka berhasil keluar sebagai runner-up 2 X Factor Indonesia musim pertama. Oke, jadi itu bukan ajang pertama yang aku ikutin. Aku dulu sempat ke Jakarta untuk ikut Indonesian Idol, terus tidak lolos. Dan itu kayak buat aku kayak kecewa banget, aku kayak gue bukan gini deh, kayak gue emang belum pantas deh, yang kayak gitu-gitu. Setelah itu setelah ikut itu, lalu kemudian ada beberapa lama, lalu kemudian ada X Factor, karena X Factor baru di Indonesia. Oke, ngerasa mungkin yang ini bisa, mungkin yang ini coba dulu deh, coba dulu, yang penting dicoba dulu. Kalau misalnya gagal, ya udah emang berarti bukan jalan.
segalanya. Perubahan yang aku alamin udah pasti lebih dewasa dalam bernyanyi, lebih bisa bercerita dan bukan pamer suara. Karena kemudian aku kayak sadar at the end of the day orang tuh pengen dengerin karena dia pengen nikmatin, bukan soal lu nyanyinya harus keren biar lu bisa kayak wah iya dia keren banget. Enggak, aku lebih pengen kayak orang dengerin aku nyanyi itu orang kayak kok gagal ya dengerin ini, terus lihat perhatiin. Aku tuh pengen kayak gitu biar orang tuh ngerasa. Ya udah, itu yang paling penting, lebih dewasa dalam bernyanyi, lebih mengerti arti rasa, mengerti ya katanya tuh penyampaiannya tuh harus beda, nggak bisa semua sepanjang lagu tuh semua sama rasanya, nggak bisa, harus ada dinamika yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Awalnya begitu aku dibentuk, oke, itu kan lagi zamannya boyband lagi terkenal banget gitu. Oh, tapi iya, semua boybandnya itu joget-joget gitu, dan semua mukanya sama, mirip-mirip lah ya. Terus aku begitu kita digabung jadi oke, jadi kalian digabungin ke grup, oke. Mohon maaf nih, ini beda semua ya mukanya ya, kayak unik-unik nih mukanya, kita mau dibikin apa ya? Kayak. Ya daripada pulang ke Makassar, kita coba aja dulu gitu. Akhirnya begitu cobain kayak, oh iya karakter kita tuh beda-beda, tapi kayak begitu disatuin ternyata bisa enak juga gitu. Dan kita nggak diharuskan untuk joget dan sebagainya, lebih kayak Boyz II Men, lebih kayak Backstreet Boys, cuman yang tidak terlalu ngedance gimana gitu, lebih ke nyanyi. Sempat berjalan 2 tahun dengan New Dimension, mereka meluncurkan tembang berjudul Luka di Hatimu. Namun akhirnya New Dimension memutuskan untuk vakum dan masing-masing personilnya jalan sendiri-sendiri. Elmatu pun mulai mengejar mimpi dan ambisi pribadinya. Ia melakoni karir sebagai penyanyi solo. Elmatu juga sudah menelurkan 2 single, yaitu Aku Yang Salah dan Bukan Dia Untukku. Lalu sekarang apa nih target Elmatu sebagai penyanyi? Aku lebih ke aku tuh pengen jadi penyanyi yang begitu orang dengerin aku nyanyi, mau moodnya mereka seperti apa, biarpun bertolak belakang sama apa yang lagi aku ceritain, mereka rasa apa yang aku rasain. Jadi aku lebih kayak pengen jadi orang yang bercerita, karena begitu kita bercerita orang tuh akan diam dan mendengarkan. Apalagi kalau dia menikmati cara kita bercerita, storytellingnya harus benar gitu. Aku tuh pengen jadi penyanyi yang storytellingnya begitu orang dengerin aku tuh kayak oke, gue dengerin, bisa berhenti dari oke, gue dengerin, bisa kayak oke, gue dengerin, gue pengen tahu lu pengen cerita apa gitu, pengen kayak gitu. Aku juga udah ngerasain reguleran juga. Jadi kayak tugasku tuh untuk menghibur orang. Mungkin masih setiap orang yang datang begitu nonton, kayak waktu aku reguleran gitu, mereka masing-masing punya masalah yang berbeda-beda begitu datang. Aku tuh pengen begitu mereka datang dan dengerin aku, mereka tuh bisa lupa, bahkan kalaupun cuma sebentar sih, cuman sejam gitu dengerin aku, kayak gua akan menikmati momen ini. Aku tuh pengen kayak
Jadi kayak kalau misalnya ada yang seperti itu memacu aku untuk lebih kayak oke, mungkin lagu ini nggak kena di dia. Mungkin gua harus cerita yang berbeda gitu. Mungkin dia nggak kena begitu kayak siapa tahu gitu, karena udah terlalu capek gitu tiap hari dengerinnya yang galau-galau. Aku berarti harus cerita yang bahagia-bahagia. Mungkin karena itu mungkin bisa berubah harinya. Biarpun cuma sedikit ya, tapi jadi lebih baik. Buat aku itu tugasku sebagai penyanyi. Nah, untuk lagu sendiri, kamu lebih enjoy kamu nulis sendiri atau dari ciptaan orang terus kamu Bisa saudara-saudara. Oke, aku lebih suka nulis sendiri atau orang lain yang menulis buat aku. Tantangannya itu ada begitu orang lain menulis buat aku. Karena aku juga harus memahami apa yang dia berusaha ceritakan. Aku berusaha memahami dari sudut pandangnya dia gitu, bukan dari cara aku mengartikan lagu itu enggak, tapi benar-benar dari lo tuh tulis lagu ini kenapa sih? Dan kenapa lo pilih gue untuk menyanyikan lagu ini? Kalau lo pilih gue berarti kan lo percaya kalau gue bisa bawain lagu ini dengan cara yang lo berharap orang lain. Tantangannya ada di situ. Kalau aku nyanyi lagu aku sendiri, tantangannya itu ada di gimana caranya aku bisa nyampein ke orang-orang apa yang sebenarnya aku pengen sampaikan, dan buat orang-orang mengerti ini loh yang lagi aku ceritain. Mungkin cerita lo sama, mungkin cerita lo berbeda, tapi setiap lagu itu punya arti yang beda-beda buat orang. Tapi gue pengen lo ngerti ini maksud gue. Kalau gue nyanyiin lagu ini maksudnya gini, tapi kalau lo mau artiinnya beda, itu terserah lo artiin lah, senyaman dan serelate-nya lo tuh artiin. Tapi ini cara gue.